Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Perkenankan pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi mengenai IP address, yang mana dari hasil survei kemarin untuk pemahaman IP address ini memang masih banyak yang belum paham ya. Seharusnya materi ini kita dapat di kelas 10 ya, materi komputer dan jaringan dasar. Oke, tidak masalah, karena untuk materi Wide Area Network atau jaringan berbasis luas ini intinya pada IP address dan teman-temannya ya. Jadi harus saya ulangi, karena kalau kalian tidak paham di IP address, untuk masuk ke materi bahan akan kesulitan. Oke, nanti untuk materi ini akan saya sampaikan dengan slide PowerPoint. Silahkan disimak dan dipahami. Kalau kalian belum paham, bisa nanti ditanya di forum Google Classroom. IP address ya, ini dari tim dosen jaringan komputer. Ini yang akan kita bahas nanti, struktur IP address, classful IP address, batasan dan masalah dengan classful IP address, subnetting, CIDR, dan IP versi 6 addressing. Cuma nanti kita lebih fokus dulu ke struktur IP address sampai batasan masalah dengan classful IP address-nya. Untuk subnetting nanti akan kita masuk ke pelajaran yang kedua, materi berikutnya. Apa IP address itu? Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya ya. Saya ulangi sekali lagi, IP address adalah address atau alamat global yang unik untuk interface suatu jaringan. Jadi suatu jaringan itu harus mempunyai alamat unik. Alamat unik ini tidak boleh sama dengan alamat yang lain dalam satu jaringannya. Ibaratnya kalau kita di satu lingkungan kita punya rumah, otomatis alamat rumah kita tidak boleh sama. Karena ketika alamat kita sama, nanti jadinya kalau kita akan kirim surat dan sebagainya, tentunya petugasnya akan kebingungan. Nah, sama juga dengan jaringan. Jadi untuk penamaan jaringannya, identitasnya itu harus berbeda. Karena nanti untuk pengiriman data, mereka harus dituju sesuai dengan alamat yang dimaksud. Berikutnya, sebuah IP address itu terdiri dari 32 bit ya. 32 bit identifier. Nanti ada 32 bit mengkodekan nomor jaringan yang isinya nanti network prefix atau net ID ya, dia mengkodekan nomor jaringan, dan nomor host number atau yang biasa kita sebut dengan klien. Nanti saya jelaskan ada penjelasannya. 32 bit IP address dibagi menjadi 4 suku yang masing-masing terdiri 8 bit biner. Jadi ada bit binernya. Nanti di sini ada catatannya. Untuk memahami IP address, kalian harus paham dengan sistem bilangan desimal, biner, dan hexa. Ini harus mutlak, karena ini sudah kalian dapat di materi sistem komputer atau siskom. Jadi kalau kalian juga belum paham, oke, nanti kita bisa konsultasi ya. Jadi dalam IP address ini saya gambarkan ada 4 suku ya, ada 4 suku. Masing-masing suku terdiri dari 4 bagian. Ini W-nya ada 4, X-nya ada 4, Z-nya ada 4, Z-nya ada 4. Nah, dari 4 bagian ini terdiri dari 8 bit ya, bit biner. Yang mana kalau didesimalkan itu antara 0 sampai 255. Jadi dalam 8 bit ini, dalam satu oktal ya, oktal atau suku ini berjumlah 256 angka ya, atau jumlahnya ada 256 dari 0 sampai 255. Ini jumlahnya 255. Kalau dalam binernya dimulai dari 00000 sampai 11111. Ini ada 8 bit. Yang dimaksud dengan bit ini per angkanya ini ada 8 angka. Nah, berarti 8 bit. Jadi kalau ini 8, W-nya 8, X-nya 8, Z-nya 8, Z-nya 8, berarti total semuanya ada 32 bit ya dalam suku IP-nya.
IP address ditulis dalam bentuk dotted decimal notation. Tiap byte diidentifikasikan dengan nomor desimal dalam ring 0 sampai 255. Jadi, ini contohnya ya. 100000 ya, terus bitnya, byte-nya. Ini kalau kita konversi ke desimal maka nilainya adalah 128. 1000111 ini kalau kita konversikan adalah 143 dan seterusnya. Jadi kalau kita gabungkan tiap sukunya nanti akan dipisahkan dengan tanda titik 128, 143, titik 137, titik 144. Ini yang namanya dinamakan dengan IP address. Dalam IP address itu akan dibagi menjadi dua kelompok besar ya, yang dinamakan dengan network prefix dan host number atau net ID-nya dengan host ID-nya. Kalau net ID itu sama seperti alamat jaringannya ya, network ID atau alamat jaringan. Kalau host ID adalah alamat hostnya atau alamat klien. Kalau kita ibaratkan nanti ada penjelasannya, nanti ini jalan, ini rumah, alamat jalan sama alamat rumahnya. Bagaimana kita tahu berapa panjang network prefix? Network prefix secara implisit didefinisikan atau dilihat class based addressing-nya nanti. Ya. Network prefix diindikasikan dengan net mask atau net ID. Nah, ini contohnya. Ini yang warna biru adalah net ID-nya, yang warna coklat adalah host ID-nya. Ini nanti tergantung dari kelasnya, kelas IP address-nya. Nanti kita bahas. Kalau kelas A nanti net ID-nya berapa, kelas B net ID-nya berapa, kelas C dan seterusnya. Ini kalau net ID-nya kita ambil depannya 128.143, yang belakangnya nanti adalah 0.0. Ini adalah net ID-nya. Host ID-nya yang kita ambil hanya belakangnya saja, 137.144. Selain net ID dan host ID ada namanya network mask, masking-nya nanti ya. Ini untuk kelasnya. Kalau kelas A nanti berapa, kelas B dan berapa. Ini kebetulan menggunakan kelas B, net mask-nya ya, network mask-nya atau net mask-nya 255.0.0. Jadi prefix notation-nya selain ditulis seperti di atas, ini ada prefix-nya. Nah, network prefix-nya nanti ada slash berapa. Ini tergantung dari berapa bit nanti ada. 16. Untuk prefix atau panjangnya 16 bit. Karena ini dari sini ini 8 ya, ini 8 ditambah 8, 16. Oke, sekarang kita masuk ke kelas full IP address yang tadi saya sebutkan untuk kelas address IP-nya. Saat address internet distandarkan pada awal 80-an ini, ya, address internet dibagi dalam 4 kelas. Ya, sekarang sudah menjadi 5 kelas. Jadi awalnya itu 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Sekarang ditambah kelas E. Untuk kelas A, network prefix-nya 8 bit, jadi bit pertama. Kelas B, network prefix-nya itu 16 bit, jadi bit suku oktalnya yang pertama dan kedua. Kelas C itu network prefix-nya 3 ya, dari W, Z sama W, X sama Z ya. Nah, sedangkan kelas D multicast ini sama dengan kelas C untuk network prefix-nya. Begitu juga dengan kelas E. Tiap IP address mempunyai satu kunci yang mengidentifikasi kelas. Nah, ini kuncinya. Untuk kelas A, IP address dimulai dengan 0. Untuk kelas B, IP address dimulai dengan 10. Untuk kelas C, IP address dimulai dengan 110. Kelas D, IP address-nya dimulai dengan 1110. Dan kelas E, IP address-nya mulai dengan 1110. Ini kalau kita ubah ke bentuk desimal, otomatis nanti ada 8 bit, 00000 sampai 8, itu adalah 0. 1, 0, nanti kita cari berapa desimalnya. Oke, ini yang kita lihat untuk
Untuk gambarannya ya, untuk kelas A kalau depannya ya, depan dari bit pertama depannya 0 itu pasti masuk ke kelas A ya. Jadi kalau ada IP address angkanya 0011 berarti dia kelas A. Untuk kelas B dimulai dengan 10. Jika kalau ada IP address yang 2 bit di depannya itu 10, maka dia masuk ke kelas B. Untuk kelas C kita lihat 2 bit atau 3 bit di depannya itu 110. Makanya ini adalah network ID dan host ID. Ini kelas D dan kelas E. Oke, sekarang kita masuk ke IPv4. Kita belajar tentang IPv4 ya, dalam pembagian klasifikasi pada IPv4 ya. Kelas A, bit pertama, suku pertama adalah network ID, dan suku berikutnya, 3 suku berikutnya adalah host ID, alamat kliennya. Jadi ini termasuk jaringan yang besar. Ini biasanya digunakan untuk IP private ya, yang untuk internet itu biasanya menggunakan kelas A. Kelas B, network ID-nya pada suku pertama dan kedua. Berarti ada 2 suku network ID-nya, host ID-nya ada 2 suku. Ini untuk jaringan kelas menengah. Kelas C, network ID-nya ada 3 dan host ID-nya ada 1. Ini untuk jaringan nanti yang kita belajar lokal. Ya, dia hanya bisa menampung berapa tadi? 0 sampai 255. Berarti maksimal host ID-nya itu ada 255 host. Untuk kelas D, multicast dan reset. Kita tidak bahas di sini, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita lebih fokus di 3 kelas. Ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4 atau IPv4, yaitu network address, host address, subnet mask, default gateway address, sama broadcast address. Jadi satu IP itu nanti terdiri dari ini. Ya. Ada network address-nya, ada host address-nya, ada subnet mask-nya, ada default gateway, sama broadcast address. Net ID merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Kalau kita ibaratkan ini adalah jalannya. Dia berada di jalan apa? Host ID bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP IP dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan host ID harus unik. Jadi ya ini host ID-nya yang harus unik. Untuk IP jaringannya itu boleh sama, ya, tapi hostnya tidak boleh sama. Kalau kita punya jalan, contohnya jalan Mastrip, ya, jalan Mastrip banyak yang alamatnya jalan Mastrip. Tapi jalan Mastrip nomor berapa yang menunjukkan nomor 2, berarti SMK itu nomor 2, berarti dia alamat rumahnya nomor 2. Ini tidak boleh ada yang sama. Karena ketika sama, maka nanti akan menjadi rancu. Ya. Kalau kirim barang, kirim surat dan sebagainya, akan bingung nanti Pak Posnya. Ya. Ini nomor 2 untuk siapa? Tapi ketika dia unik, maka akan mudah untuk menujunya, untuk identitasnya. Ini contoh gambarannya ya. Barat peta atau denah rumah, net ID adalah jalan utamanya dan rumah sebagai hostnya atau kliennya, identitas rumahnya. Setiap jalan pasti punya nama dan setiap rumah pasti punya nomor rumah. Nih contohnya di sini ada Jalan Pandanaran. Ya. Nah, ini adalah net ID-nya. Di Jalan Pandanaran itu punya gang, beberapa gang. Ya, banyak gang kecil-kecil. Ini yang nanti dinamakan dengan subnetting-nya. Masing-masing punya rumah, ada rumah, dan masing-masing rumah punya alamat atau host ID-nya. Ini yang harus dibedakan, tidak boleh sama. Ya, jadi seumpama ada surat yang mau dikirim ke Jalan Sriwijaya, ya, pasti dia akan mencari Jalan Sriwijaya nomor berapa. Dia akan dituju ke sana.
Ketika tidak ada nomornya, maka alamat tadi akan susah untuk dicari. Di sini juga ada identifikasi untuk router. Contohnya di sini ada lingkaran, ada jalan lingkar, jalan ring road. Nah, otomatis untuk mencari tujuannya dia harus tahu pembagiannya, dia harus tahu alurnya. Maka untuk alurnya nanti ada router nanti di sini. Ya, di sini nanti untuk menuju ke stadion, ke Jakarta atau ke gedung wali kota, dia harus melalui lingkar ini. Tapi nanti kita yang bahas awalnya nanti di sini, di lokalnya saja dulu. Subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID. Menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain. Istilah lain untuk subnet mask itu adalah banyaknya angka 1, ya. Jadi net ID itu banyaknya angka 1, host ID itu banyaknya angka 0. Kalau di sini kita lihat kelas A subnet masknya ini defaultnya 1111. Karena dia net ID-nya jaringannya di bit pertama, maka semua bit pertama nilainya 1. Ya, maka kalau ini kita konversi nilainya menjadi 255. Yang lainnya adalah 0. Nah, 0 ini menunjukkan nanti alamat host ID-nya. Digunakan untuk host ID. Jumlah host ID-nya 2 pangkat berapa banyaknya 0 ini. Kelas B berarti 2 suku katanya ini ya 1 semua. Ya, suku pertama 1 semua, suku keduanya 1 semua. Ini untuk kelas B. Subnet masknya berarti 255.255.0.0. Yang kelas C berarti ada 3 suku, sukunya ya, 3 suku atau 3 bit awalnya. Ada 111, 11111 ya, ada 3. Hostnya hanya ada di satu suku yang terakhir. Jadi 255.255.255.0. Subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-N-kan. Nah, ini masuk lagi ke Syscom ya, gerbang logika. Kalian harus paham. Jadi semuanya akan berhubungan. Ya, akan meng-N-kan dengan alamat IP suatu host. Ini contohnya. Alamat IP-nya 202.46.249.33. Karena 202 ya, dia masuk ke kelas C, maka subnet masknya dia 3 ya, 3 suku yang di depan adalah subnet mask 255.255.255.0. Ini kalau kita cari binernya, ini biner dari alamat IP-nya, yang bawahnya adalah biner dari subnet masknya. 2 alamat ini kita N-kan. Ya, kalau kita main di Syscom untuk gerbang N, tabel kebenarannya 0N0 hasilnya 0, 0N1 hasilnya 0, 1N0 hasilnya 0, 1N1 hasilnya 1. Berarti dia kalau sama-sama 1 inputnya, outputnya baru bernilai 1. Kita coba cek 1N0 otomatis hasilnya 0, 0N0 hasilnya 0. Di sini ada 1N1 maka hasilnya 1. Maka kita kelompokkan 88. Hasilnya yang tadi yang bit pertamanya 1100 10 10 10. Ini kalau kita ubah ke desimal ya 1100 10 10 10 ya. Kita cara cepat aja ya. Ini kelipatan 2 perkalian 2 1 2 4 8 ya, 2 4 8 16 32 64 1 2 8. Kita kalikan atas sama bawah. 0 kali 1 0. 1 kali 2 hasilnya 2. 0 kali 4 0, 1 kali 8 8, 0 kali 16 0, 0 kali 32 0, 1 kali 64 64, 1 kali 28 128 128. Ini kita total jumlahnya pasti akan ketemu 202.
Silakan dibuktikan yang untuk oktal yang kedua, ketiga, dan keempat. Default gateway address. Jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui suatu piranti, ada router ya, atau gateway. Apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway. Gateway ini umpamanya adalah jalur utamanya. Alamat IP ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Broadcast address, suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang terbesar dari host address. Jadi untuk broadcastnya adalah nilai terbesarnya. Oke, ini untuk latihannya. Ya. Ada IP 202.46.249.33. Jenis kelas berapa IP-nya? Ya, IP address kelas berapa? Berapa subnet mask-nya? Alamat network-nya berapa? Network address-nya, broadcast-nya berapa, dan alamat host-nya berapa? Ya, coba saja. Oke, kita lanjut saja dulu. Nih, kita masuk ke permasalahan IPv4. Permasalahan pada IPv4 scheme classful address original punya sejumlah masalah. Problem pertama, terlalu sedikit network address untuk jaringan-jaringan yang besar. Ya, kalau kita menggunakan paling besar tadi adalah kelas A. Kelas A tadi ada tiga host ID, jumlah host ID-nya ada 3 oktal yang terakhir, itu berarti kita jumlahkan ada 24. 2 pangkatkan 24 itu sekitar berapa? 1 juta sekian. Nah, padahal kalau kita gunakan di internasional ya, otomatis jumlah alamat IP sudah lebih dari juta, bahkan sekarang sudah masuk ke miliar untuk pengguna IP address untuk kelas private-nya ya, untuk IP private-nya ya, yang kita gunakan internet itu sudah banyak sekali. Hampir semua provider telepon ya, provider telekomunikasi itu punya IP masing-masing, bahkan tidak hanya satu, bisa jadi dia punya 2. Jadi kalau kita menggunakan IP address hanya berdasarkan alamat IP tadi, maka tidak mencukupi. Sudah habis, ini katanya address kelas A dan kelas B telah lenyap atau sudah habis. Problem kedua, hierarki 2 tingkat tidak sesuai untuk jaringan besar dengan address kelas A dan kelas B. Hierarkinya tidak sesuai, tidak mencukupi. Maka kita nanti masuk yang namanya dengan subnetting. Nanti kita masuk ke pelajaran subnetting ini ke materi berikutnya. Ya, akan kita bahas lebih detail untuk subnettingnya. Problem ketiga, tidak fleksibel. Misalkan perusahaan memerlukan 2000 address. Bayangkan untuk perusahaan peralatannya di sana mengandalkan semuanya komputer. Ya, dia butuh 2000 komputer. Otomatis dia butuh 2000 alamat atau host. Kira-kira apa yang kita gunakan? Kalau kita hanya gunakan satu jaringan saja, ini nanti ya overkill, ya, berlebihan. Ya, tidak. Kelas C tidak mencukupi. Memerlukan berapa? Kelas C tadi 255. Kalau 2000 berarti dia butuh jaringan kelas C yang sebanyak 10. Nanti akan ada namanya CIDR atau classless interdomain routing. Problem yang keempat, tabel routing membengkak. Routing pada backbone internet memerlukan satu entry untuk setiap network address, ya, sehingga pada tahun 1993 ukuran tabel routing mulai melebihi kapasitas router. Ini divisikan lagi dengan CIDR. Problem kelima, internet memerlukan address lebih dari 32 bit. Ini sudah lebih dari 32 bit, berarti 2 pangkat 32 sudah habis.
Maka sekarang yang dikembangkan adalah IP versi 6 atau IPv6. IPv6 penurut dari versi saat ini IPv4. Spesifikasi diselesaikan pada tahun 1994. Membuat perbaikan IPv4 atau bukan perubahan revolusioner ya. Jadi intinya ya pengembangan saja. Satu tapi bukan satu-satunya, karena kemungkinan nanti ya akan banyak lagi yang fitur yang akan digunakan di IPv6, yaitu peningkatan signifikan IP address sebanyak 128 bit. Kalau tadi IPv4 32 bit, bayangkan sekarang IPv6 itu 128 bit, berarti 2 pangkat 128. Silakan dihitung sendiri. IPv6 akan menyelesaikan masalah dengan IP addressing. Ini masih jarang digunakan kalau di tingkat lokal, ya. Tapi kalau di internasional ini sudah dipakai, sudah dikembangkan. Kalau kita nanti pembelajarannya tidak pakai IPv6 dulu, kita cukup IPv4 sudah cukup, karena kita mainnya di lokal, di jaringan lokal. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. IPv4 mempunyai maksimum 2 pangkat 32. Itu identiknya dengan 4 miliar. Penduduknya hanya 4 miliar. Indonesia saja 250 juta. Nah, kalau lagunya Bang Roma 255, mungkin sekarang udah 300-an. India itu jumlah penduduknya sudah lebih dari 1 miliar. Jadi kalau digabungkan India, Indonesia, Cina, ya mungkin sama Amerika sudah habis IP address-nya dipakai. Maka IPv6 ini 2 pangkat 128 atau 2 pangkat 32 dipangkatkan 4, jadi 4 kali lipatnya, 4 miliar kali 4 miliar kali 4 miliar, ya dikalikan 4 miliar address. Berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4. Udah hitung sendiri nolnya ada berapa itu. Oke, itu sedikit menjelaskan mengenai IP address. Kalau nanti ada pertanyaan silakan kita bahas di forum. Kira-kira bagian mana yang masih kurang jelas ya kita bahas lagi. Intinya tidak usah bingung dengan IP address. Kita ibaratkan saja IP address itu adalah alamat rumah, ya, dimana di situ ada jalannya, ya. Kalau lebih detail lagi nanti ada RT RW-nya berapa, ya, ada gangnya berapa, dan yang pasti ada alamat rumahnya, nomor rumahnya. Sekian dari saya, ya, jangan lupa nanti untuk absensi, dan kalau ada tugas nanti dikerjakan. Saya kasih kelonggaran jangka waktu untuk pengumpulannya selama 1 minggu. Jadi tidak usah tergesa-gesa, ya. Kalau ada tugas yang lebih urgent silahkan dikerjakan terlebih dahulu, tapi jangan sampai tidak mengerjakan karena ini nanti masuk ke penilaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.